Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bongkar-bongkaran soal pesta pahala mingguan kita, yaitu sholat Jumat. Siapin diri kalian, karena hadiahnya ini, wah, luar biasa. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa ya, klik tombol subscribe-nya dulu biar kita bisa terus belajar bareng. Oke, sebelum kita meluncur ke pembahasan utama, saya mau tanya satu hal simpel dulu nih. Hari ini, kalian udah bantu orang tua belum di rumah? Nggak perlu yang berat-berat, sekecil apapun itu udah jadi ladang pahala loh. Nah, semangat ngumpulin pahala kecil inilah yang nyambung banget sama topik kita hari ini. Yuk kita mulai? Nah, kita masuk bagian pertama. Jumat itu pesta pahala mingguan. Mungkin banyak dari kita yang mikir, sholat Jumat kan emang kewajiban. Ya udah, rutin aja. Padahal, ini tuh lebih dari sekedar rutinitas, teman-teman. Ini tuh festival pahala. Dan percaya deh, hadiahnya bukan kaleng-kaleng. Coba deh bayangin, setiap minggu kita punya kesempatan emas buat dapetin pahala setara kurban seekor unta. Unta loh, bukan cuma ayam goreng. Gimana caranya? Gampang banget. Kuncinya cuma satu, jadi tim gerak cepat, alias tim gercep berangkat ke masjidnya. Nah, ini dia nih, daftar hadiah buat tim gercep. Kalau kamu datang di jam paling awal, wih, pahalanya setara kurban unta. Kesiangan dikit, di jam kedua dapatnya sapi. Jam ketiga masih oke dapat kambing. Jam keempat dapat ayam. Dan bahkan yang datang di jam kelima pun masih kebagian pahala, sebutir telur. Kelihatan kan bedanya? Dari unta bisa jadi telur. Coba deh jujur-jujuran di kolom komentar. Kalian biasanya masuk tim mana nih? Tim unta? Tim sapi? Atau jangan-jangan tim telur? Hehehe. Oke, ini dia poin paling pentingnya. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari, gerbang pendaftaran pahala kurban ini bakal ditutup begitu imam udah keluar buat khutbah. Loh, kenapa gitu? Soalnya, para malaikat yang tadinya sibuk nyatetin nama kita di pintu masjid, langsung nutup buku catatan mereka, terus ikutan masuk buat dengerin khutbah. Jadi, kalau kita datang pas khutbah udah mulai, ya mohon maaf, pendaftaran tim untanya udah keburu tutup. Eits, tunggu dulu, keutamaannya nggak berhenti di situ aja. Selain hadiah kurban tadi, ada bonus-bonus lain yang nggak kalah keren. Pertama, dosa-dosa kecil kita di antara Jumat ini dan Jumat kemarin bakal diampuni. Kedua, dan ini gila banget sih, setiap langkah kaki kita ke masjid di hari Jumat itu pahalanya dihitung setara puasa dan sholat selama setahun penuh. Bayangin setiap langkah. Syaratnya, gampang, mandi yang bersih, berangkat lebih awal, duduk manis, dan dengerin khutbahnya dengan khusyuk. Oke, kita lagi asyik banget nih bahas pahala sunahnya sholat Jumat. Tapi kita jeda dulu sebentar buat ngaca. Hari ini yang wajibnya yaitu sholat 5 waktu dan ngajinya udah kita kerjain apa belum? Ingat ya, jangan sampai kita ngejar bonus gede, tapi modal pokoknya malah bolong. Yuk kita saling ingetin satu sama lain. Nah, sekarang kita pindah gigi ke bagian kedua yang gak kalah penting, ancaman serius. Kalau tadi kita ngomongin hadiah yang bikin semangat, sekarang kita bahas konsekuensinya. Soalnya, kalau sampai kita menyepelekan sholat Jumat, ruginya itu bukan cuma kehilangan pahala unta, tapi ada ancaman yang jauh lebih ngeri. Coba kita bayangin ada dua tipe hati. Di satu sisi, ada hati yang terang benderang, penuh cahaya karena taat. Di sisi lain, ada hati yang gelap, terkunci rapat-rapat. Nah, bahaya terbesar buat orang yang meremehkan sholat Jumat itu, yang kedua ini, hatinya bisa dikunci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah kayak digembok terus kuncinya dibuang. Hadis riwayat Muslim ini ngasih peringatan yang super tegas. Terus, apa sih artinya hati itu ditutup atau dikunci? Artinya, pintu hidayah, pintu kebaikan, pintu rahmat Allah itu ketutup buat dia. Dikasih nasihat sebagus apapun, mental, hatinya jadi keras kayak batu. Dan ujung-ujungnya, dia jadi bagian dari orang-orang yang lalai. Na'udzubillah min dzalik. Ancaman kedua ini, wah, nggak kalah bikin merinding. Ninggalin sholat Jumat 3 kali berturut-turut dengan sengaja, tanpa ada alasan yang sah. Hukumannya apa? Dicap, dicatat, ditulis sebagai seorang munafik. Ini bukan stempel dari manusia loh, tapi langsung dari Allah. Serius banget ini. Hadis dari At-Tabrani ini ngejelasin lebih detail. Kata kuncinya itu tanpa uzur. Uzur itu apa? Uzur itu alasan yang dibenarkan syariat. Misalnya sakit parah yang bikin gak bisa bangun, atau lagi dalam perjalanan jauh. Jadi kalau alasannya cuma, mager ada meeting penting nih, atau lagi seru nonton bola, wah itu jelas bukan uzur. Ini peringatan yang keras banget teman-teman. Oke, biar kita makin nangkap maksudnya, kita coba bedah satu studi kasus ya, biar kita bisa belajar dari contoh nyata dan gak ngulangin kesalahan yang sama. Kita kasih judul kasusnya, jangan sampai kayak Andri. Jadi, begini ceritanya.
Ada seorang pemuda, kita panggil aja Andri. Dia sehat, masih muda, dan yang paling penting, rumahnya itu nempel sama masjid. Saking deketnya, suara khotib lagi khutbah itu kedengeran jelas banget sampai kamarnya. Tapi, apa yang dia lakuin? Tiap Jumat, dia malah santai-santai di rumah, sengaja nungguin khutbahnya selesai, baru deh dia jalan ke masjid. Alasannya, alah deket ini nggak bakal telat sholatnya, gitu katanya. Nah, sekarang saya lempar pertanyaan ini ke kalian. Menurut kalian sikapnya si Andri ini gimana? Apakah udah bener yang penting kan sholat? Atau justru rugi bandar? Coba deh, ketik jawaban kalian di kolom komentar. Tapi kalau kita lihat dari semua yang udah kita bahas tadi, jawabannya udah jelas banget kan? Pertanyaan kedua, yang lebih spesifik, apa pengaruh perbuatan si Andri ini ke pahala sholat Jumatnya? Nah, kalau kita ingat lagi soal hadiah tim gercep tadi, karena Andri ini datangnya pas khutbah udah jalan, itu artinya para malaikat udah nutup buku catatannya. Jadi benar, dia ikut sholat, kewajibannya gugur. Tapi dia kehilangan semua bonusnya. Gak dapat unta, gak dapat sapi, jangankan kambing, telurnya pun gak dapat. Dia cuma dapat pahala sholatnya doang. Rugi banget kan? Jadi nih teman-teman, setelah kita bongkar semua ini, pilihannya balik lagi ke kita masing-masing. Di satu sisi ada jalan yang isinya pahala melimpah, ampunan dosa, dan kemuliaan. Di sisi lain ada jalan yang isinya ancaman serius, hati yang bisa dikunci dan stempel kemunafikan. Pilihannya jelas banget. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan simpel tapi nancep buat kalian renungin. Jadi, buat Jumat depan dan Jumat-Jumat selanjutnya, kamu mau gabung jadi tim unta atau ya cukup puas jadi tim telur? Pilihan ada di tangan kamu. Makasih banyak udah nyimak sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa jadi pemantik semangat buat kita semua. Jangan lupa klik like, tulis di komentar kamu mau jadi tim apa Jumat besok, dan yang pasti, subscribe ya. Sampai kita ketemu lagi di pembahasan seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.